sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Halo, perkenalkan saya Hastuti Tarupadang, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja yang saat ini sedang mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di UPT SMP Kristen Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Fasilitator saya adalah Ibu Dia Kurnia dan pengajar praktik saya adalah Ibu Yuliana Tasik. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perasaan saya selama mengikuti perubahan di kelas, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan selama ini ternyata masih sangat konvensional sehingga masih berpusat pada guru dengan metode yang monoton. Padahal pembelajaran seharusnya berpusat pada murid dengan menggunakan metode yang kreatif dan inovatif. Murid lebih dapat bereksplorasi, mandiri, kolaboratif, serta bebas berekspresi dan berkarya, sehingga minat dan bakat murid serta gaya belajar murid dapat tersalurkan dengan baik. Saya banyak terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas menjadi lebih baik lagi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya bahwa sebagai pendidik, akhirnya saya memahami bahwa semua murid telah terlahir dengan kodrat masing-masing dan harapan serta tujuan hidup semua murid atau anak adalah mencapai kodrat tersebut untuk mencapai kebahagiaan yang mutlak yang mereka inginkan. Murid ibarat tanaman yang harus dipelihara, dituntun, didampingi, didorong dengan motivasi yang baik agar dapat mencapai kodrat masing-masing. Pendidik adalah petani yang siap menjadi pamong bagi tanaman atau murid tersebut dalam mencapai tujuan mereka. Sekolah adalah tempat persemaian pembelajaran kebudayaan sehingga kodrat alam dan kodrat zaman dapat diterapkan bagi murid. Selain itu, pendidik harus memegang teguh semboyan di depan sebagai panutan atau teladan, di tengah sebagai pendamping yang menuntun setiap murid, dan di belakang sebagai pendorong serta pemberi motivasi kepada murid. Dengan demikian, semua murid akan merasakan persamaan pemerolehan pembelajaran karena pendidik sebagai pamong akan selalu menjadikan murid sebagai fokus utama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya alami adalah: pertama, saya akan mengidentifikasi murid dengan diagnostik awal lewat asesmen kognitif dan non-kognitif. Kedua, saya akan memetakan murid sesuai kompetensi, minat dan bakat, serta gaya belajarnya. Ketiga, saya akan membangun suasana ruangan kelas yang menarik, nyaman, dan aman. Keempat, saya akan memperbanyak interaksi dengan murid secara persuasif untuk membangun relasi. Kelima, saya akan memberi perhatian yang sama kepada semua murid. Keenam, saya akan memahami dan mengidentifikasi latar belakang murid. Ketujuh, saya akan memberi dukungan penuh kepada semua murid. Dan yang kedelapan, saya akan menggunakan media dan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan praktik. Nah, sebelum saya memaparkan pembelajaran dan pengalaman saya dalam bentuk aksi nyata dan praktik baik, terlebih dahulu saya akan melakukan perencanaan. Adapun perencanaan yang saya lakukan, yang pertama saya akan berdiskusi dengan guru mata pelajaran serumpun yang sama-sama mengampuh mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang kedua, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar. Berikutnya adalah pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan yang pertama yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran untuk memperkuat nilai religius murid. Selanjutnya, saya memberikan ice breaking untuk meningkatkan motivasi dan semangat murid sebelum memulai pembelajaran.
Setelah itu, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilalui agar pembelajaran dapat terarah dan sistematis. Selanjutnya, murid dibagi dalam beberapa kelompok untuk membangun nilai kolaborasi dan keaktifan dalam mengidentifikasi kaidah atau unsur kebahasaan pada teks laporan hasil observasi menggunakan gawai agar pembelajaran semakin menarik dengan media digital. Mereka tampak semangat dan antusias saat melakukan pembelajaran tersebut. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kolaborasi mereka dengan menempelkan kertas sticky note di kertas yang telah disediakan di papan tulis. Mereka sangat menikmati pembelajaran saat itu. Setelah selesai, di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan materi dan menyimpulkan materi bersama murid. Bagian akhir kegiatan pembelajaran, saya melakukan refleksi. Pada bagian refleksi, saya harus melakukan identifikasi apa saja tantangan dan solusi untuk kegiatan pembelajaran saya agar kedepannya semakin baik. Adapun tantangan yang saya dapat antara lain, masih ada beberapa murid yang belum mau berkolaborasi dengan teman kelompoknya, hanya diam saja atau mengandalkan temannya. Selain itu, masih kurangnya inisiatif murid untuk maju ke depan saat presentasi karena belum berani dan masih malu-malu. Adapun solusi yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif secara personal agar murid yang masih diam-diam dan masih malu-malu dapat lebih percaya diri lagi pada pembelajaran berikutnya. Selain itu, di bagian terakhir, tidak lupa pembelajaran akan ditutup dengan berdoa dan memberi salam. Bagian terakhir dari aksi nyata ini adalah testimoni. Halo, salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Kartika Andin Tangdiombo. Saya berasal dari kelas 8A. Sekolah saya di SMP Kristen Makale. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan hasil kegiatan saya pada hari ini, yaitu belajar bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Ibu Hastuti. Pembelajaran saya pada hari ini yaitu menganalisis unsur atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Saya dapat mengetahui dan memahami jenis kata dan kalimat yang beragam yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Ibu Astuti membagikan kami dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan teks LHO lewat gawai sehingga kami bisa berselancar dengan leluasa. Setelah itu, kami menuliskan hasilnya di sebuah kertas, yaitu di sticky note yang berwarna-warni. Selanjutnya, kami akan menuliskan pekerjaan kami di sticky note tersebut. Selanjutnya, ditempelkan di kertas yang lebih besar, yaitu di papan tulis. Kami sangat menikmati pembelajaran hari ini dari Ibu Astuti. Kami sangat berterima kasih. Dan pesan saya untuk Ibu Astuti yaitu terus semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Margareta Rentilino, mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 di UPT SMP Kristen Makale. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Hastuti yang sementara mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Toraja. Menurut saya, Ibu Hastuti telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada siswa sehingga kegiatan pembelajaran yang dibawakan Ibu Hastuti di kelas sudah variatif, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan siswa. Sekian dari saya, tetap semangat untuk Ibu Hastuti dan sukses untuk program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Tetap semangat serta salam dan bahagia.